Halo teman-teman, selamat datang di dunia Eko Anim, petualangan di dunia animasi ekologi yang akan membawa kita menjelajahi keajaiban ekologi dan keanekaragaman hayati Indonesia. Ikuti perjalanan seru aku ya untuk menjelajahi rahasia alam yang menakjubkan. Pernahkah kamu merasakan kedamaian saat berada di dalam hutan? Apa yang kamu temukan di sana? Ketika kamu melangkah masuk ke dalam hutan, mungkin kamu akan disambut oleh deretan pohon yang menjulang tinggi dan lebat. Di antara pepohonan, kamu bisa melihat tanaman merambat yang menempel pada batang pohon, serta semak-semak yang tumbuh di bawahnya. Di hutan, kamu juga bisa menemukan berbagai hewan yang beraktivitas seperti burung, serangga, dan masih banyak yang lainnya. Bukan hanya itu, di hutan juga pasti ada tanah, udara, air, dan cahaya matahari. Semua itu adalah bagian dari ekosistem hutan. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah kumpulan makhluk hidup atau biotik dan benda-benda tak hidup atau abiotik yang saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Nah, ilmu yang mempelajari tentang ekosistem ini disebut ekologi. Dalam suatu ekosistem, terdapat dua komponen yang memengaruhi kehidupan. Komponen biotik adalah komponen makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai mikroorganisme yang tidak terlihat. Sedangkan komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup, contohnya cahaya matahari, air, udara, tanah, suhu, dan kelembapan. Cahaya matahari menjadi sumber energi bagi kehidupan di bumi. Intensitas, durasi, dan kualitas cahaya sangat memengaruhi proses fotosintesis pada tumbuhan dan ritme sirkadian pada makhluk hidup. Air membantu keberlangsungan makhluk hidup yang ada di bumi, menjaga keseimbangan ekosistem, dan menjaga kesehatan makhluk hidup. Udara bersih dapat membantu menjaga kesehatan manusia dan lingkungannya, menjadi sumber oksigen untuk bernafas, dan membantu meningkatkan kualitas hidup untuk makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah. Jenis tanah yang beragam memengaruhi organisme yang hidup di dalamnya. Beberapa organisme membutuhkan tanah dengan pH tertentu atau kandungan mineral tertentu untuk berkembang biak dan tumbuh dengan baik. Suhu. Perubahan suhu yang signifikan dapat memengaruhi proses biologis seperti laju metabolisme dan pertumbuhan. Kelembapan udara dan tanah juga memainkan peran penting dalam kehidupan organisme. Lingkungan yang terlalu kering atau terlalu basah dapat mengganggu proses fisiologis dan reproduksi organisme. Komponen biotik tersusun dari individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor ikan. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis, misalnya populasi ikan. Komunitas adalah kumpulan populasi yang hidup di suatu tempat, misalnya dalam lautan terdapat populasi ikan, populasi kepiting, dan populasi terumbu karang. Dua jenis makhluk hidup di dalam ekosistem dapat saling berinteraksi satu sama lain. Interaksi ini meliputi hubungan kompetisi, predasi, dan simbiosis antara berbagai organisme. Kompetisi adalah persaingan dua makhluk hidup, contohnya persaingan dua pohon untuk memperebutkan cahaya matahari guna berfotosintesis. Predasi adalah interaksi di mana salah satu makhluk hidup memakan makhluk hidup yang lainnya, contohnya harimau yang memakan zebra. Simbiosis mutualisme adalah interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya interaksi burung pemakan kutu dan kerbau. Burung mendapatkan makanan dari kutu yang hidup di kulit kerbau, sementara kerbau dibersihkan dari kutu tersebut. Simbiosis parasitisme adalah interaksi yang merugikan salah satu pihak, sedangkan yang lainnya diuntungkan. Contohnya, interaksi kutu merugikan orangutan dengan menghisap darahnya. Orangutan menderita sementara kutu mendapatkan makanan. Simbiosis komensalisme adalah interaksi yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun dirugikan. Contohnya interaksi anggrek dan pohon mangga. Anggrek untung karena mendapatkan posisi baik dengan menumpang tumbuh di kulit pohon, sedangkan pohon tidak rugi ataupun untung.
Interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup akan membentuk piramida makanan. Pada taraf terendah ada produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis, menggunakan energi matahari, air, dan karbon dioksida. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Konsumen primer. Konsumen primer adalah organisme herbivora yang memakan tumbuhan atau produsen. Mereka mengonsumsi energi yang disimpan dalam tumbuhan untuk pertumbuhan, pernafasan, dan aktivitas sehari-hari. Konsumen sekunder. Konsumen sekunder adalah organisme karnivora atau omnivora yang memakan konsumen primer. Mereka mendapatkan energi dari konsumen primer yang mereka makan. Konsumen puncak adalah konsumen tingkat tinggi seperti pemangsa tingkat 3 atau konsumen omnivora tingkat tinggi yang mendapatkan energi dari memangsa konsumen sekunder dan organisme lainnya dalam rantai makanan. Dalam bentuk sederhana, piramida makanan dapat dilihat dalam bentuk rantai makanan. Salah satu contoh rantai makanan yang dapat kita lihat di sekitar kita yaitu rumput adalah produsen karena dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Rumput dimakan oleh belalang. Belalang adalah konsumen satu atau primer. Belalang dimakan oleh katak. Katak adalah konsumen 2 atau sekunder. Katak dimakan oleh ular. Ular adalah konsumen 3 atau tersier. Ular dimakan oleh elang. Elang adalah konsumen puncak karena tidak dimakan lagi oleh hewan yang lainnya. Terakhir, sisa tumbuhan dan hewan yang mati akan diuraikan oleh pengurai atau dekomposer, seperti bakteri, cacing, dan jamur. Nah, kumpulan dari rantai makanan akan menjadi jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah kumpulan dari rantai makanan yang tumpang tindih tetapi saling berhubungan di ekosistem, sehingga membentuk semacam jaring. Konsumen pada rantai makanan adalah hewan herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora suka makan tumbuhan, contohnya belalang dan kelinci. Karnivora suka makan daging, contohnya katak dan harimau. Sedangkan omnivora suka makan tumbuhan sekaligus daging, contohnya musang dan monyet. Tak hanya interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup, daur biogeokimia juga merupakan proses penting dalam ekosistem. Daur biogeokimia merupakan proses yang melibatkan sirkulasi unsur-unsur kimia seperti hidrogen, karbon, nitrogen, dan fosforus di antara berbagai komponen ekosistem. Siklus air atau siklus hidrologi adalah pergerakan air yang berkelanjutan antara atmosfer dan bumi. Proses ini dimulai dengan evaporasi, di mana air di bumi menguap menjadi uap air akibat panas matahari. Selanjutnya, transpirasi terjadi pada daun tumbuhan. Uap air kemudian berkondensasi membentuk awan dan turun ke bumi dalam bentuk hujan yang disebut presipitasi. Siklus karbon adalah proses perpindahan karbon di antara tumbuhan, hewan, mikroba, mineral, dan atmosfer. Unsur karbon yang terdapat di atmosfer ada dalam bentuk senyawa karbon anorganik, yaitu karbon dioksida. Sumber karbon dioksida di udara berasal dari respirasi atau pernafasan manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, dan asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan atau fitoplankton untuk fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang digunakan manusia dan hewan untuk respirasi. Yang ke sistem air, pertukaran karbon dioksida dengan atmosfer berjalan secara tidak langsung. Karbon dioksida berikatan dengan air membentuk asam karbonat yang akan mengurai ion bikarbonat. Bikarbonat adalah sumber karbon bagi alga atau fitoplankton. Sebaliknya, saat organisme air berespirasi, karbon dioksida yang dikeluarkan menjadi bikarbonat. Jumlah bikarbonat dalam air seimbang dengan jumlah karbon dioksida di air. Tumbuhan yang mati dalam waktu lama dapat membentuk batu bara di dalam tanah.
Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar sehingga kadar karbon dioksida meningkat. Siklus nitrogen merupakan suatu proses aliran aktif N nitrogen dari atmosfer ke tanah dan kembali ke atmosfer. Nitrogen bebas dari udara difiksasi oleh bakteri pada akar tanaman polong-polongan. Organisme mati diubah menjadi amonia melalui amonifikasi, yang kemudian diubah menjadi nitrit dan nitrat melalui nitrifikasi. Nitrat diserap tumbuhan untuk bahan baku protein. Sebagian nitrat diubah kembali menjadi nitrogen bebas di udara melalui denitrifikasi oleh bakteri. Siklus fosforus adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, dan bahan organik hidup dan mati. Siklus fosfor dimulai dengan erosi dan pelapukan batuan fosfat, melepaskan fosfor ke dalam tanah. Tanaman menyerap fosfor dari tanah dan melalui rantai makanan. Fosfor berpindah dari tanaman ke hewan dan organisme lain. Setelah organisme mati, bakteri dan jamur menguraikan tubuh mereka, melepaskan fosfor kembali ke tanah dan membuatnya tersedia lagi untuk tanaman.